latar belakang. Begitu pentingnya kita mempelajari sirah, maka kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi ibu sekalian yang berbahagia, kita belum jadi orang pinter, kita belum jadi orang yang mengetahui segalanya. Kita juga punya harta nggak sampai 1 miliar, belum jadi orang kaya, dan kita juga untuk berjuang di jalan Allah dalam peperangan mungkin masih rasa takut. Ini orang yang sudah kaya, pinter, dan berani masuk neraka. Maka di sini niat perlu diluruskan. Maka itu setiap ibadah kita, setiap pembicaraan kita, setiap apa yang kita lakukan, mari kita niatkan karena Allah, dan kita mohon keridhaan Allah. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Allah bisa memaafkan apa yang bisa kita lakukan dengan terus kita belajar. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita sudah lelah, kita sudah menyita waktu banyak, kita sudah mengorbankan apa yang kita miliki semua, tapi cuma karena riya, cuman karena pengen dipuji orang, cuman karena ingin sesuatu yang dari manusia, maka tidak punya arti apa-apa segala amalan yang kita lakukan selama di dunia. Astagfirullahaladzim. Maka luruskan niat. Apapun yang kita lakukan, berapapun yang kita berikan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Allah tidak akan rugi kalau kita tidak nyumbang, dan Allah juga tidak akan untung kalau kita nyumbang. Dan itu semua karena perintah Allah, bagaimana manusia itu punya rasa hati yang baik, rasa hati yang lapang, rasa hati yang ikhlas. Sehingga tuntutan Allah adalah tidak menuntut kita harus menjadi orang pinter. Kalaupun toh harus jadi orang pinter dan kita wajib belajar, itu akan datang sendirinya. Kita tidak akan menuntut, Allah juga tidak akan menuntut kita menjadi orang kaya. Karena Allah sudah menentukan sebanyak dan sedikit apa rezeki yang pada diri kita. Dengan usaha kita yang maksimal. Dan keberanian kita juga tidak seberapa. Dan Allah tidak menuntut kita harus berani. Karena keberanian itu adalah datang dari Allah semua. Allah berkehendak dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga yang kita harus lakukan sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, sebagai umat yang selalu mencontoh Rasulullah, sebagai umat yang selalu taat dan berikrar bahwa Muhammad adalah Rasul kita, maka mari kita ibadah dengan apa yang bisa kita lakukan atas petunjuk Allah dan Rasulnya, mengharap ridho Allah, besar kecilnya tergantung kemampuan. Jangan sampai ada sedikit pun rasa ingin dipuji orang. Karena ini Rasulullah memberikan informasi kepada kita lewat hadisnya, betapa ruginya orang yang sudah berbuat begitu susah payah, tapi Allah memasukkan dalam neraka. Cuman karena niatnya pengen disebut-sebut. Pengen disebut kiai lah, pengen disebut ustadz lah, pengen disebut ajengan lah, atau pengen disebut opong loh, yang hebat-hebat. Atau pengen disebut dermawan bagi yang berharta, pengen disebut orang ahli, pokoknya menolong orang atau gimana, bangga apabila ada orang yang menyebut itu, pengen disebut sebagai pahlawan. Nah, sebutan-sebutan inilah yang menjadikan amalan kita jadi rusak. Maka dengan kita mengikrarkan diri sebagai umat Islam, umat yang senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa kita terus menjaga niat kita, terus merawat niat kita agar ibadah kita yang kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya, sedikit amal kalau itu baik, insya Allah Allah akan tulis kebaikan. Itu semata-mata kalau dilandasi dengan ikhlas, itu semata-mata dilandasi dengan karena Allah, itu semata-mata dilandasi dengan keridhaan Allah. Jadi bukan masalah besar kecilnya. Memang amalan yang dicintai Allah adalah besar dan ikhlas. Tapi kita tidak punya kemampuan yang sama. Maka intinya adalah mau besar mau kecil, keikhlasan ini penting. Yang dimaksud keikhlasan adalah
karena Allah, mengharap ridho Allah tanpa adanya pujian dan mengharapkan sanjungan dari manusia di antara kita. Lana amaluna walakum amalukum. Amalan kita adalah untuk kita, amalan kalian itu untuk kalian. Sehingga kita semua akan bertanggung jawab atas amalan yang kita lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya manusia biasa dan semua kita adalah manusia pembelajar, manusia yang selalu belajar. Mudah-mudahan dengan kajian kita atau pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa bermanfaat. Sekali lagi, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.